Sobat FT, di panduan kali ini saya akan menyampaikan eh, fungsi dari satu aplikasi yang disebut dengan Riset Rabbit. Tapi sebelum ke praktik, saya ingin sampaikan garis besar terkait dengan Riset Rabbit ini. Jadi begini, eh, ketika kita mencari satu referensi, biasanya kita mencari berdasar apa ya, kata kunci misalnya. Kata kunci, atau kalau tidak kata kunci bisa juga dari judul. Jadi kita tulis judulnya apa, atau mungkin pengarangnya atau penulisnya. Bisa juga nama jurnalnya misalnya dan lain sebagainya. Nah, Riset Rabbit ini menawarkan satu model pencarian referensi dengan cara mengumpan. Jadi kita memberi umpan pada aplikasi Riset Rabbit ini. Mungkin disebut dengan Riset Rabbit gitu, kelinci, karena kita ngasih umpan dulu supaya kelincinya ini bisa bekerja gitu kan. Nah, umpannya itu apa? Umpannya bukan kata kunci, tetapi paper. Jadi gini, ketika kita beri umpan paper A, gitu, paper A, maka Riset Rabbit ini akan mencari paper A itu mengutip siapa, dikutip siapa, nah, dikutip siapa, atau dikutip paper apa. Oke. Sehingga kita akan memperoleh informasi paper-paper riset setelah paper A yang menggunakan paper A sebagai referensi itu siapa saja. Dan kita juga bisa melihat paper A ini mengutip siapa, mengutip paper apa saja. Nah, dengan demikian kita akan menemukan referensi-referensi yang harapannya apa topiknya itu terkait dengan paper A. Pernah nggak teman-teman menemukan kasus seperti ini? Nyari referensi, mentok hanya nemu satu atau dua gitu kan. Kemudian, duh apa lagi ya? Gitu. Nah, salah satu triknya adalah lihat referensi paper yang sudah ditemukan tadi. Gitu. Referensi dari paper yang sudah ditemukan tadi bisa dikejar untuk melihat sebenarnya yang dibahas itu apa yang apa paper-paper sebelumnya itu yang sudah ditemukan apa dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau menemukannya itu sulit, kalau secara tercetak ya, tercetak harus dilihat, oh paper ini ngutip siapa saja, oh paper A, paper B, baru kemudian disari di Google misalnya dan lain sebagainya. Nah, Riset Rabbit itu nanti akan menunjukkan paper yang dikutip itu paper apa saja, kemudian paper itu mengutip paper apa saja itu dalam bentuk graph, dalam bentuk apa namanya grafik yang menarik lah itu. Kemudian ada juga istilah lain pada proses pencarian di Riset Rabbit itu namanya similar paper. Jadi paper-paper yang dianggap mirip gitu. Sesuai dengan algoritmanya si Riset Rabbit dan tentu saja kita bisa melihat dan memilih ya yang similar ini kira-kira yang cocok dengan yang kita butuhkan yang mana gitu. Oke, langsung kita coba. Riset Rabbit beralamat di sini, risetrabbit.ai gini. Kemudian kita perlu sign up. Kalau sudah punya akun silakan login. Ini kebetulan saya sudah punya akun. Oke, saya login. Ya. Oke, teman-teman, apa yang terlihat di sini, energi terbarukan, green energy, ini adalah proses pencarian saya sebelumnya. Jadi terekam. Apa yang sudah ada sebelumnya itu terekam. Nah, ini saya hapus dulu supaya eh, bersih dan kita mulai dari awal ya. Sebentar, oke. Oke, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. New collection, new category, dan import Zotero collection. New collection itu ibaratnya apa ya? Ya kita nyari apa gitu. Kita mau nyari apa? Topiknya apa? Ya, itu new collection. Kalau kategori itu kategori dari new collection. Contoh ini kategorinya saya bikin energi ini. Atau saya coba hapus dulu. Oke, saya bikin kategori baru energi. Oke, enter, maka akan muncul di sini energi. Nah, saya bisa bikin collection di sini atau bisa di sini juga. Kalau saya bikinnya di sini, misalnya green energy.
enter, maka green energy ini bisa saya tarik, klik tarik ke sini. Ya, maka dia akan pindah ke sini. Nah, saya mau nyari paper-paper terkait green energy. Saya klik green energy, di sini muncul add paper. Nah, disinilah kita memberi umpannya. Umpannya bisa beberapa macam. Oke, saya klik add paper ya. Bisa berdasar title, DOI, PMID, keyword. Atau bisa diimpor dari Zotero atau bisa diupload dari BIP atau RIS. Oke ya. Misal kita mencari dari apa title atau keyword, maka saya tulis saja di sini misalnya green energy, saya enter atau search, ya dia akan mencari. Nah, dia nyarinya dari Semantic Scholar, teman-teman. Oke, kemudian saya klik, oke ini yang 2021 ini saya klik. Kemudian saya cari lagi, oh ini saya klik. Kemudian mana lagi ya? Oke, ini saya klik nih. Kalau ada yang lain lagi, ya tinggal diklik klik add to collection di sini hijau. Nah, setelah itu klik aja di luar kotak ini atau klik silang ini. Set. Maka akan muncul eh, pilihan apa paper-paper yang kita pilih tadi akan muncul di sini. Dan kita lihat di sini kalau saya arahkan ke title, di sini ada comment, saya bisa ngasih komentar, komentar atas paper ini misalnya gitu. Oke. Kemudian apa yang kita lihat berikutnya? Oke, saya klik select all, maka di sini akan muncul similar work. Ini adalah paper-paper yang dianggap similar dengan paper ini, 1, 2, 3, 4, dengan 4 paper ini. Jadi kalau saya klik similar work-nya, akan muncul ada 50 paper yang ditampilkan oleh si Research Rabbit. Ini judul-judulnya, kemudian ini grab-nya. Jadi kelihatan di sini yang similar itu mana saja. Oke, Mighty. Mighty, oke sebentar timeline. Nah, ini akan kelihatan ya. Mighty ternyata mengutip nih paper-paper yang lain tuh, eh, yang dianggap similar oleh si Research Rabbit gitu. Dan kita juga bisa ini klik salah satu buletan biru ini. Jadi kalau yang hijau ini adalah koleksi kita yang dari sini. Nah, kalau yang biru itu yang dianggap similar, ini konteksnya similar work ya. Kemudian kita bisa klik salah satu misalnya, saya klik uang, maka akan muncul uang di sini. Oh, judulnya ini, bla 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 gitu kan. Kalau kemudian kita tertarik untuk mengunduh, kita tinggal klik eh, kalau ada PDF-nya, klik PDF-nya untuk unduh. Kalau tidak, klik judul ini. Jadi nanti sarannya sama sama semua. Klik judul, kita akan diarahkan ke sumber aslinya. Nah, di sini. Kalau kemudian kita punya hak akses, kita bisa mengunduh eh, paper ini. Oh, ternyata full text-nya dari Science di sini. Kemudian dikejar sampai ke sumber aslinya gitu kan. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini sumber aslinya. Ternyata harus berbayar. Oke ya. Kemudian apalagi? Teman-teman, select all-nya saya hilangkan ya. Kalau misalnya yang dipilih, ya sorry, select no. Kalau yang dipilih itu cuma satu, misalnya yang satu ini. Jadi ini prosesnya, sorry, ini select all. Tapi kalau select all-nya saya hilangkan, sorry, select none, saya bisa pilih saja salah satu saja. Ya, maka yang muncul di sini satu selected paper dari ini dimunculkan di sini. Kemudian di sebelah kanan itu yang muncul bukan apa beda ya dengan yang ini tadi ya. Nah, kalau yang ini kan similar earlier work sama later work. Tapi kalau yang dipilih cuma satu, yang muncul itu similar all references sama all citation. Di all references ini adalah referensi yang dipakai oleh siapa? Si eh, faktor influencing ini. Jadi referensinya Jabin ini apa saja? Itu ini. Kita bisa melihat di sini. Oh, ini paper-paper yang dikutip oleh Jabin gitu. Dan kita bisa melihat juga paper ini ternyata juga saling dikutip oleh orang lain, oleh paper lain. Misalnya ini. Jabin mengutip Ayo Dele, tapi Ayo Dele ini juga mengutip S. Kanov misalnya. Begitu. Kita bisa melihat juga dengan timeline. Tidak akan kelihatan di sini. Ya.
Ini Jaben menunjuk atau ada garis yang mengarah ke bulatan-bulatan biru. Artinya Jaben ini mengutip ini. Nah, kalau kemudian dari paper-paper yang dikutip itu ada yang kita ingin mengunduh misalnya, ada dua cara. Kita bisa klik salah satu apa bulatan ini mana yang kita inginkan, klik, maka akan muncul ini. Kita bisa klik judulnya, kita akan diarahkan ke sumber aslinya baru diunduh, gitu kan. Jadi caranya sama semua ya. Kita klik judulnya, kita akan diarahkan ke sumber aslinya baru kita unduh. Dan ketika saya klik satu judul ini, gitu, maka lagi-lagi si Research Rabbit itu akan melihat ini, references, all citation, dan seterusnya, gitu. Sehingga kita bisa mengejar sebuah apa referensi itu terkait dengan referensi apa saja. Oke, itu all references. Kemudian all citation, gitu kan. Ya, oke, saya klik ya. Nah, Jaben ini dikutip oleh Ahmed dan lain-lainnya ini. Kalau yang tadi itu mengutip siapa saja atau referensinya apa saja, sekarang Jaben itu dikutip oleh siapa saja. Atau ini seperti halnya apa letter worknya. Jadi apa karya-karya setelahnya itu apa saja. Tapi kalau single paper itu sebutannya all citation ya. Gitu, dan sama caranya seperti tadi, ini paper-papernya. Jadi paper-paper ini, paper orang-orang ini yang biru-biru itu judulnya ada di sini. Kalau kemudian kita ingin mengunduh ya sekali lagi tinggal klik, kemudian klik judulnya kita akan bisa mengunduh. Atau ini, nah, kalau PDF-nya available kita klik PDF, maka dia langsung akan mengarahkan ke PDF-nya. Artinya open access ini mestinya ya. Open access. Oke, nanti bisa dicek open access atau bukan. Tapi yang jelas kalau di sini ada logo PDF-nya kita bisa memperoleh PDF itu. Oke, kemudian kalau judul-judul ini hendak di apa namanya diunduh gitu. Misalnya ini tadi Green Energy satu selected paper all citation-nya itu ada 19. Kemudian macam-macam ini similar work dan seterusnya gitu. Di sini all references. Oke, di sini ada ekspor. Jadi ekspor ini nanti bisa diimport ke Mendeley atau Zotero atau yang lain. Kemudian di sini juga ada this author. Jadi oke, author dari yang dipilih itu ada berapa orang sih gitu kan. Jadi paper ini ada berapa orang penulisnya kita lihat. Oke, Jaben Munir King Yu. Oke ya. Jabir Munir Jaben Munir King Yu. King Yuzhang. Oke. Nah, di sini muncul nih. Jaben Munir King Yuzhang. Ternyata King Yuzhang si Riset Rabbit menemukan ada dua nama King Yuzhang. Ya, dilingkan di sini. Bisa jadi berbeda orang ya. Eh, tapi ternyata si Riset Rabbit tetap memunculkan karena namanya sama. Mungkin di database apa yang ditemukan Riset Rabbit belum bisa membedakan berdasar apa afiliasi. Ini afiliasinya beda, Shenzhen dan Guangzhou Agricultural University. Tapi di sini hanya satu orang ya dari mana ini? Dari Shenzhen, bukan yang Guangzhou. Begitu. Nah, kita bisa, sorry, ya, oke, ini mesti ternyata tidak bisa dihilangkan. Oke, dua orang. Ya, gini-gini. Dari Shenzhen ya, Shenzhen University. Jadi yang saya pilih hanya tiga orang tadi di select non dulu baru dipilih ya. Ini yang muncul hanya tiga. Saya ulangi. Oke, kemudian saya pilih Shenzhen Guljabe. Sorry, sorry. Oke, nah jadi saya select all. Kemudian yang Guangzhou ini saya klik. Yang muncul hanya tiga orang. Nah, di sini muncul three selected people. Jadi hanya tiga orang itu publish work-nya apa saja itu muncul di sini. Oke, ini berarti hanya tiga orang dari tiga afiliasi tadi.
begitu. Loh kok yang hijau ini bukan 3 orang? Jadi yang hijau ini dia dia koleksi kita. Connection between your collection and 78 paper. Jadi yang Jaben ini itu koleksi awal kita. Jadi begitu ya. Si Riset Rabbit tetap akan membandingkan dari yang dilihat di layar, dari yang terlihat di layar, dia tetap akan membandingkan yang ijo-ijo ini atau koleksi awal kita itu dengan koleksi-koleksi lain. Jadi ternyata si Jaben ini yang banyak terkait dengan siapa? Oh, sorry, ini 3 orang ini memang Jaben salah satunya ya. Begitu. Em, Kemudian apalagi? Oke, oke, saya bikin new collection lagi ya. Cara lain, ya, saya tarik lagi ke sini. Cara lain untuk membuat pengumpan itu dengan cara begini. Ini saya klik add paper, kemudian bisa juga dengan bibtek. Jadi saya klik bibtek, kemudian saya pilih bib saya. Ini contoh yang sudah saya ekspor ke bib. Saya open, maka dia akan muncul nih. Nah, akan muncul 3 ini. Ini adalah bib ya, dari file bib tadi. Maka nanti di sini akan muncul juga similar work. Kemudian kalau letterwork-nya ditemukan, dia akan memperlihatkan letterwork-nya dan seterusnya. Prosesnya seperti yang tadi. Kemudian ada juga gini. Oke, sebentar, select all. Ada juga caranya dengan dikoneksikan di Zotero. Caranya bagaimana? Caranya, oke, saya bikin lagi ya. Dari Zotero misalnya. Ini contoh saja. Caranya, eh, setelah bikin collection, saya klik add paper. Nah, di sini import Zotero collection. Klik ya. Maka di sini akan muncul 221 pop site. Ini diambil dari mana? Dari sini. 221 pop site. Jadi sudah saya sinkronkan dengan Zotero yang sekarang aktif ini. Dan si Riset Rabbit itu bisa membaca, oh folder 22 itu ada 3 item. Folder 1 ada 99. Folder pop site itu ada 200. Dan di sini terlihat di sebelah kanan. Yang 200 ini too many items. Yang 99 sama 3, yang 99 dan 3 ini bisa disinkronize. Artinya kalau 200 nggak bisa disinkronize, terlalu banyak. 99 baru bisa, 3 tentu saja bisa. Kalau tidak salah maksimal 99, kalau 100 nggak bisa. Oke ya. Nah, contohnya ini saya start sync. Klik. Kemudian eh, di sini saya tulis namanya, nama wadahnya itu apa gitu. Nama wadahnya misalnya apa ya? Green Energy dari Zotero. Oke. Oke. Maka kita tinggal di sini akan muncul Green Energy dari Zotero. Jadi mohon maaf tidak perlu dibikin dari awal ya. Sorry, tidak perlu dibikin koleksinya dulu, tapi klik import Zotero, nanti kita akan diarahkan pada pilihan-pilihan dari mana mau diambil gitu. Oke, ini saya hapus saja. Oke, nah dari sini sama seperti yang sebelumnya. Kita akan dapatkan similar work-nya, earlier work-nya, later work-nya, kemudian ada this author, suggested author, dan seterusnya. Begitu. Keterkaitan ini sekali lagi kalau dibaca di apa, panduannya Riset Rabbit, jadi di sini ada help, di sini ada help, diklik saja akan muncul di sini. Teman-teman bisa membaca di sini earlier and later work itu apa, similar work itu apa, dan seterusnya. Dari yang saya lihat semuanya basisnya adalah citation network ya. Ini citation network, ini juga citation network. Begitu, apalagi ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman ini. Ya, ini kalau mau unduh tadi sekali lagi saya ulangi bisa diklik kemudian kalau ada PDF-nya tinggal klik PDF, kalau misalnya mau mengarah ke sumber aslinya tinggal klik judulnya maka dia akan mengarahkan ke sumber aslinya.
Kemudian bisa kita kejar kalau misalnya belum menunjukkan papernya begitu. Ini papernya ada di mana sih? Kita bisa kejar sumber aslinya di mana dan seterusnya. Oh, ini DOI-nya di sini. DOI-nya. Oke, ini baru klik download PDF. Begitu teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom pertanyaan. Kalau misalnya ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perpus FT, silakan follow IG Perpus FT UGM di @perpusft.ugm. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.